semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bapa kami yang luar biasa, yang kami sembah dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini Tuhan, boleh hamba-Mu beserta anak-anak-Mu Tuhan di channel hamba-Mu, yaitu di nama Adoration Channel. Kiranya Bapa, Kau memberkati channel ini sehingga memberikan berkat dalam rohani dimanapun anak-anak-Mu berada ya Bapa. Berkati kami, lindungi kami, sertai kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Bapa. Demikian juga ya Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, demikian juga kesaksiannya Tuhan. Engkau tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, sehingga boleh yang hamba sampaikan, boleh menjadikan berkat yang luar biasa untuk semua anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Biarlah tali kasih persaudaraan kami ya Bapa, yang saat ini hamba di Kalimantan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudara hamba-Mu dimanapun berada, di seluruh Indonesia, ataupun di luar negeri ya Bapa. Engkau sertai kami, lindungi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Saudara kesentuhan, mari sebelumnya dengan kerendahan hati saya mengajak Anda untuk bersukacita. Dan sebelumnya mari saudara, jangan lupa di subscribe, di like dan juga di share channel Lena Madurese yang sangat sederhana ini saudara. Ada amin? Tapi saya yakin dan percaya, amin, terima kasih. Ada yang bertanya, benar nggak sih Ibu Diana ini dari Madura? Puji Tuhan, kita anak Tuhan tidak boleh berbohong. Ada amin? Nah, Shalom juga. Silahkan bergabung Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kadrun, jangan menghujat ya Ibu. Astaga. Iya. Anak saya masih kecil ya Bapak Sinaga. Yang perempuan masih kecil. Puji Tuhan, saudara-saudara Tuhan, saya malam hari ini akan membacakan sebuah firman Tuhan yang mungkin ada yang bertanya, atau mungkin saya sering
juga ya saudara-saudara sering mendengarkan perbincangan dari orang-orang seberang, saudara. Orang-orang seberang. Jadi bilangnya seberang mana ya, seberang mana-mana saja gitu ya saudara ya. Di sini dikatakan bahwa Ibu Diana ini orangnya murtad dan pasti akan menjadi ahli neraka. Wow. Saya senyum aja. Puji Tuhan sampai saat ini saya pernah melihat neraka, tapi saya tidak pernah dan tidak mempunyai keinginan untuk saya. Ada amin. Tapi tempatnya kita anak Tuhan adalah di kerajaan sorga. Ada amin saudara Tuhan? Berikan jempolnya ya. Kita anak Tuhan tempatnya bukan di neraka saudara, tapi tempat kita adalah di kerajaan sorga. Puji Tuhan saya katakan, kalau kamu menghujat saya, ya itu nggak berlaku untuk kita anak-anak Tuhan. Karena kenapa? Kita ini anak-anak Tuhan sudah ditebus oleh Tuhan secara tunai, ya, ditunai. Ya. Dan kita sebagai anak Tuhan juga kita diajari dengan cara mengasihi. Dan kita percaya janji Tuhan ya dan amin bahwa kutukan-kutukan yang oleh orang-orang di luar sana, yang orang-orang seberang sana, ya, kutuk itu Tuhan sanggup merubah menjadi berkat saudara. Contohnya nggak usah jauh-jauh saudaraku, contohnya ada dalam kehidupan saya. Amin. Amin semua saudara. Contohnya saya katakan saya nggak terlalu pinter, saya nggak tahu pandai seperti orang yang lain di sana. Saya hanya sederhana, bahkan saya bisa dikatakan saya ini gaptek, saudara. Saya katakan saya ini gaptek. Tapi di sini saya mempunyai keyakinan bahwa Tuhan selalu menuntun saya, dan begitu juga semua orang-orang yang percaya. Ada amin? Nah, baiklah saudara Tuhan, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan yang membawa atau memegang Alkitab, baik itu Alkitab ataupun juga HP yang ada aplikasinya. Silahkan kita buka bersama-sama, yaitu di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Otabah buka aki nang Alkitab paneka nang Matius pasal 4 nang ayat ke-10. Mi pola bodo orang matura engki ya tore buka nang Matius pasal 4 nang ayat ke-10. Ya. Mungkin ada orang Madura yang mau membaca Alkitab, yaitu di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Pak Iwan jangan ketawa ya, saya ini lagi translate bahasa Madura ya. Iya. Karena ternyata saudara-saudara, saya sangat bersuka cita dan sekarang saya sangat semangat di channel ini. Karena kenapa? Ternyata saya banyak yang WA, Bu, saya dari Jember. Bu, saya dari ini, dari bahasanya Madura, saudara-saudara. Ternyata diam-diam saudaraku yang dari Madura, ya, standby di channelnya Diana Maduresi. Amin. Ada amin. Puji Tuhan. Karena kenapa ya, saudaraku yang sekasih dalam Tuhan? Iya, dimanapun berada, salam kenal. Mau dari Malang, dari mana ya. Semakin cantik dalam Tuhan Yesus. Amin. Beautiful day. You are so beautiful. Aduh, orang Madura pakai bahasa Inggris, kayaknya lidah saya mau kegigit, saudara. Ya. Ternyata banyak orang Madura yang ngechat saya, ya. Dia pakai bahasa Madura, mendoakan saya pun pakai bahasa Madura. Wow, luar biasa saudara. Ternyata di luar sana benar, jadi anak-anak Tuhan wajahnya selalu cerah seperti Bu Diana ini. Puji Tuhan, semangat ya Bu. Amin. Buat Kak Nafa yang terkasih dalam Tuhan, pasti aslinya juga cantik-cantik. Karena anak Tuhan cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ada amin. Kan ada firman Tuhan dikatakan kita semua diciptakan segambar dan serupa. Ada amin. Gambar segambar dan serupa loh. Artinya luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa, saudara.
Ya, gak usah diragukan lagi. Sesuai dengan firman Tuhan di Matius pasal yang pasal yang ke-24 ayat yang ke-10 ya. Demikian firman Tuhan, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci, saudara. Nah, ini sudah terjadi akhir-akhir ini, saudara. Amin. Dalam firman Tuhan, demikian firman Tuhan, dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Itu sudah ada dalam firman Tuhan, saudara. Gak bisa kita elakkan lagi. Contoh, banyak orang mengaku saya ini mantan pendeta. Ada yang mengaku saya mantan pastor. Ada yang mengaku mantan suster. Satu ada bilang mengatakan ya, oh, saya mantan penginjil. Nah, lalu dia pindah, meninggalkan Tuhan Yesus, pindah ke yang lain, saudara, lain jalurnya. Di sini setelah pindah, kebanyakan dan bahkan mayoritas atau bisa dikatakan semuanya, mayoritas dan semuanya, saudara. Ya. Saya ini mu'alaf, saya ini orang yang sudah disucikan, saya ini bahkan orang yang bukan orang agama dengan saya sekarang adalah orang-orang kafir. Saudara kan bukan Tuhan? Itu pun juga terjadi kepada saya, saudara. Itu pun terjadi pada saya saat ini. Bahkan bahasa-bahasa Madura di komentar di YouTube saya juga luar biasa, pakai bahasa Madura dan artinya pun sangat luar biasa. Artinya luar biasanya itu, saudara, bukan memberkati, tapi dari kutuk jadi berkat. Contohnya seperti itu. Bukan langsung memberkati. Kalau kita anak Tuhan, ya, anak Tuhan, kita selalu memberkati. Ibu, ya saya berkati berdua dalam nama Tuhan Yesus. Usaha ibu diberkati luar biasa gini dan gitu. Tapi kalau orang sudah dari agama saya sebelumnya, contohnya, lalu masuk ke Kristen, bukan langsung diberkati, tetapi harus melalui yaitu kutukan dari banyak orang, kutukan dari keluarga, bahasa kutukan yang keluar dari teman persahabatan kita, sehingga atau teman-teman tetangga dan luar sebagainya, bahkan orang yang tidak pernah kita kenal, orang itu pun berani mengutuk kita. Tapi saudara kan kebenaran Tuhan, ya saudara-saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak orang, kita adalah orang-orang yang percaya kepada Bapa, gak usah takut, karena Tuhan Yesus beserta kita. Ada amin? Karena Tuhan Yesus menyertai kita, Immanuel, saudara. Jadi gak usah takut, karena kutukan itu sudah Tuhan ubah menjadi berkat. Kenapa saya katakan seperti itu, saudara? Contoh, orang yang di Madura, teman-teman saya, saudara, bahkan keluarga saya sendiri, uding beale setia jang nyaman. Engkoknya ngonong Facebook ban nyaman. Bon banyak pesen pola kena egoji. Dikatakan, kamu ini sekarang aku tengok di Facebook. Hidup kamu nyaman. Endakkah kamu jadi orang Kristen gaji? Endakkah kamu jadi orang Kristen itu sekarang banyak uangnya, dikasih uang-uang terus? Atau saya bilang, ya Allah, astagfirullah. Saya katakan, kita orang Kristen itu nggak ada gajinya. Karena kita mengikuti Tuhan Yesus sudah ada tempatnya, yaitu kerajaan surga. Kita hidup ini di dunia, saya katakan kepada saudara saya, kita ini hidup di dunia itu nggak terlalu ngoyo-ngoyo, saya katakan. Nah, kalau kita sudah tahu firman Tuhan, kita nggak terlalu mencari apa kenyamanan di dunia, saudara. Iya. Bukan banyaknya uang yang kita cari. Bukan, saya katakan. Tetapi kalau kamu, ya tretan, saya katakan. Kalau kamu tretan, bilang hidup saya semakin nyaman, karena memang setelah saya menjadi orang Kristen, ya, satu, banyak hal yang saya dapatkan.
saya mengerti akan firman Tuhan. Kedua, saya lebih tahu tujuan hidup saya. Orang Kristen yang sebenarnya dia pasti tahu tujuan kita ini kemana. Ada amin. Jadi saya katakan saudara, murah benar cering sengko orang kok jadi nyaman nih, dan kok berkati diri Gusti Allah. Kalau kamu melihat saya itu hidup saya sekarang tambah nyaman, karena apa? Karena Tuhan Yesus beserta saya. Tuhan saya itu hidup. Tuhan saya itu luar biasa. Iya, amin. Betul Bapak Heri. Hidup kita akan menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Bukan kita mengumpulkan pundi-pundi uang, pundi-pundi kekayaan. Gak ada. Gak ada gunanya kita orang Kristen itu menumpuk-numpuk kekayaan. Kecuali yang dipunya kekayaan itu untuk mendukung pelayanan, untuk memuliakan Tuhan. Saya kasih jempol. Saudara. Nah, kalau dulu sebelum saya bertobat, sebelum saya masuk Kristen, sebelum saya pelayanan, sebelum saya sekolah teologi, ya, sebelum saya dibaptis, bangun tidur saya berpikir aku harus kerja apa biar saya dapatkan uang. Saya harus bagaimana biar uang saya banyak. Nah, setiap hari saya pikirkan ada uang. PC menolong saya pikir. PC menolong ternyata. Apa ya orang Batak bilang tadi bang? Nah, oh iya Pak, apa tadi? Hepeng. Ah, itu kata orang Batak hepeng ya. Kalau dulu ya bangun tidur ya, saya harus selalu mikirkan hepeng. Bagaimana cari hepeng? Bagaimana cari PC? Bagaimana cari uang? Sekarang yang saya pikirkan apa yang harus saya lakukan untuk memuliakan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan biar saya ini berkenan di hadapan Tuhan. Karena hidup kita ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya, saudara. Tetapi memang sudah ada di Alkitab bahwa dikatakan akan banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Yang saya katakan tadi itu sudah benar terjadi. Sudah banyak kita lihat. Ya, sekarang ada banyak channel di YouTube. Saya mau dikatakan bahwa saya ini mantan pendeta. Saya ini mantan pastor, saya ini mantan suster, saya ini mantan penginjil. Ya. Sehingga apa? Kita ini yang orang Kristen ini dijelek-jelekan. Ya. Sampai ada waktu saya pernah pulang ke Madura tahun 2017 saya pulang, ya kan? Dikatakan benar nggak sih Yan? Nah, karena saya dipanggil nama kecil saya di Sampang itu adalah Dian. Nama keluarga kecil, keluarga saya di sana manggilnya Dian, saudara-saudara. Ditanya, benar nggak sih Yan? Kalau orang Kristen itu katanya kalau sembahyang pakainya rok mini, katanya pakai kutang-kutang. Benar nggak? Tahu dari mana? Iya, banyak kok yang kesaksian bilang begitu. Banyak loh orang pendeta jadi kita. Banyak orang pendeta itu jadi mualaf loh. Karena kenapa? Kalau sembahyang katanya pakai kutang-kutang, pakai celana pendek, pakai rok mini-mini. Saya katakan, kamu pikir orang kita ini, dipikirnya tempat gereja itu tempat apa? Saya katakan, gereja itu tempat ibadah. Gereja itu tetap ibadah. Shalom juga yang baru bergabung ya, saudara-saudara. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di share ya. Karena saya ingin menjadi channel Diana Merdesa yang sederhana ini bisa menjadi berkat. Amin. Saya aja Bapak terus terang tahu orang Batak itu sedang di Kalimantan. Ternyata suku itu banyak, saudara. Jadi harap maklum,
saja wajar orang itu karena kurang apa? Kurang jalan-jalan. Puji Tuhan, surah madu hadir, kereta dia tore lengki. Cek klopai, subscribe, di like dan juga di share-nya ya. Shalom juga. Nah, jadi saling membenci. Tetapi berbeda kalau orang lahir baru dari orang agama sebelumnya, ya. Contoh saya nggak akan berikan contoh orang lain, saudara. Iya, kurang piknik Ibu Maria, betul. Contohnya saya ini karena dari Marura, saudara, ya. Tentunya agama saya sebelumnya adalah Islam. Selalu saya masuk ke Kristen. Dibilangnya saya murtad dan lain sebagainya. Iya, terima kasih Bapak Kenny. Ya, karena saya menciptakan diri saya, Pak, tidak pernah menciptakan orang lain dan saya tidak menjelek-jelekkan. Saya hanya menjelaskan tentang masalah firman Tuhan. Puji Tuhan sampai saat ini saya selalu waspada, Bapak. Saya hanya menceritakan tentang saya saja. Dan di sini bahwa yang dimaksud murtad itu apa sih, saudara-saudara? Dalam firman Tuhan ini yang dimaksudkan murtad apa, saudara? Ya, dalam firman Tuhan yang dimaksud adalah murtad ataupun di situ sudah dikatakan bahwa dan banyak orang akan murtad dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Kan saya tidak pernah menjelek-jelekkan, saya menceritakan masa lalu dan kesaksian saya, ya saudara lover ya. Nah, bahkan di sini dikatakan bahwa banyak orang akan murtad. Murtad ini adalah orang yang bukan penganut kepercayaan atau orang Kristen, itu disebut orang percaya. Artinya kalau orang Kristen saja, ya, kalau meninggalkan agama kekristenannya artinya sudah meninggalkan Tuhan Yesus dan meninggalkan Sang Juru Selamat, itulah namanya murtad, saudara. Ya. Dikatakan, oh enggak, kalau kita meninggalkan Kristen lalu kita pindah ke agama yang lain, itu namanya mu'alaf dan lain sebagainya sebutannya itu. Saya katakan, kamu pikir saya saja dikatakan murtad? Saya tidak mau dikatakan murtad. Saya adalah lahir baru. Ada amin? Iya. Saya tidak mau di sini channel Diana Madurese adalah channel yang menjelek-jelekan agama lain, tetapi saya pengen menjelaskan saja. Ada amin? Nah, di sini juga saudara, memang dari zaman dahulu kala di Alkitab dikatakan yaitu yang berada di firman Tuhan bahwa dulu Paulus, contohnya dari Paulus aja mempunyai pengerjanya. Amin, amin, amin. Kau sudah lahir baru, sudah tahu jalan kebenaran. Sudah dari zaman dahulu di Alkitab dikatakan bahwa Paulus aja ditinggalkan oleh pengerjanya yang setia. Namanya siapa kalau tahu? Saudara-saudara? Iya, murtad itu sudah tanda-tandanya akhir zaman. Iya, saya hanya menjelaskan, tidak mau menjelek-jelekkan. Ada amin? Karena kita anak Tuhan tidak menjelek-jelekkan. Di sini saya hanya menjelaskan karena saya tidak mau anak-anak Tuhan jatuh ke dalam dosa. Amin, benar Bapak Julius, karena kita anak Tuhan harus memberikan berkat. Artinya di sini saudara, sudah ada di Alkitab bahwa Demos, ya, atau Demos adalah pekerja gerejanya dari Paulus, saudara-saudara. Dia aja sudah meninggalkan Tuhan. Karena kenapa banyak orang-orang Kristen itu meninggalkan Tuhan Yesus? Karena banyak alasannya, saudara-saudara. Ya. Alasannya apa saja, saudara-saudara? Contohnya apa, saudara-saudara?
ya. Orang yang meninggalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yang memiliki alam semesta, dia orang-orang yang mempunyai alasan tersendiri karena sangat mencintai dunia. Karena cinta, Bu, benar Pak. Lebih lengkapnya lagi ya Pak Michael Flovin, cinta dunia. Cinta uang, cinta calon pasangan, cinta pekerjaan, yang apa akhirnya UUD, ujung-ujungnya duit, saudara. Ada amin? Bener nggak? Bener nggak yang saya katakan? Karena sudah di firman Tuhan dikatakan ya saudara, di Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat mengatakan bahwa tetapi Alkitab dengan jelas menuliskan bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Karena tugasnya kita sebagai anak Tuhan bukan mengumpulkan dunia. Gara-gara cewek, Bu. Iya, betul. Pendeta cerai juga banyak, Bu. Di rumah Bu Diana. Ya udah urusan dia dengan Tuhan dulu, Pak. Karena sekarang saya sedang mau menjelaskan tentang masalah murtad. Puji Tuhan, ya Tretan, Thomas, ya Tore hadir, Lengki. Cinta akan uang, akar segala sesuatu. Karena nafsu cinta uang, nafsu karena dunia, saudara. Itulah kenapa banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus. Anda apa-apa, semua itu agama baik. Agama boleh banyak, saudara. Tetapi juru selamat itu satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Agama boleh banyak, silakan. Agama boleh banyak. Tapi juru selamat itu hanya satu, Yesus Kristus. Dikatakan, yang kenapa kamu itu percaya kepada manusia yang lalu menjadikan dia itu katanya Tuhan? Kenapa serendah itukah Tuhan itu sampai bisa dia menjadikan manusia sehingga jadi dia itu Isa Al-Masih? Kenapa Tuhan itu harus menjadi manusia? Kok segitu amat sih di ajaran kamu? Saya katakan saudara, karena dari Yesus saja mempunyai kerendahan hati, mau dia mengajarkan anak-anaknya tentang kebenaran dan keselamatan sehingga dia menjadi manusia. Berbeda kita dengan manusia, terlalu banyak sombongnya. Ada amin? Manusia terlalu banyak sombongnya, berbeda dengan Isa Al-Masih, saya katakan. Haleluya, haleluya. Saya katakan seperti itu. Karena kalau kita berbicara dengan orang Madura, saudara, kita harus memakai bahasa yang mudah dimengerti. Seperti saya kemarin ada di YouTube saya, orang Madura, Ibu Hamidah, dia tidak terlalu tahu pakai bahasa. Harus pakai bahasa Madura. Harus pelan-pelan jadinya. Itulah, Tuhan itu maha adil, maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun. Tuhan itu kalau di Alkitab, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah juru selamat, Yesus adalah gembala, Yesus adalah guru. Ada amin? Welcome saudara Tretan Blessing. Itu luar biasanya Tuhan Yesus kita yang luar biasa. Pernah menampakkan diri karena ingin mengajari kita anak-anaknya biar mengerti akan keselamatan. Yang Tuhannya aja menampakkan diri aja banyak yang sebeling. Saya katakan, Tuhan Yesus aja menampakkan ke dunia aja. Udah banyak anak-anaknya yang kocar kacir sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Apalagi yang enggak menampakkan, saudara.
mengusir setan, Bu. Pendeta yang mata duitan. Kemarin puji Tuhan saya nggak mata duitan ya Pak Michael Provin, cuma puji Tuhan saya diberkati sama beberapa pendeta dan juga ada pendeta yang dari Amerika. Puji Tuhan. Saya nggak mata duitan Pak, tapi kalau saya diberkati, puji Tuhan, haleluya, saya berdoa. Semua orang-orang yang mengasihi saya, yang mendukung pelayanan saya, yang mendukung pembangunan gereja saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, karena hidup saya untuk Tuhan. Ada amin. Dan puji Tuhan saudara, memang benar perkataan dari saudara-saudara saya. Ya, betul. Biar mantap terus, biar kadun kesejukan. Iya Pak, puji Tuhan. Karena di channel Diana Madoris ini sudah disediakan kipas Pak. Ya, Bapak Ibu. Di channel Diana Madoris ada kipasnya. Jadi yang kalau kepanasan silahkan dikipas sendiri. Jadi serahkan Tuhan, saya sangat bisa dikatakan sedihnya ada. Sedihnya ada, pelayanan di sini. Sukacitanya juga ada. Artinya sedihnya itu apa saudara? Ternyata saya berpikir begini saudara. Puji Tuhan, terima kasih. Permisi saudara-saudara, saya mau minum sekejap. Mau minum sebentar aja, biar ngegas lagi. Kalau dulu mau minum saudara, mau minum, mau makan, doanya lain. Sekarang apa? Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saya kalau ada saudara-saudara ini, saudara Blessing, Lukas, Bapak Michael, wah semangat saya ini. Framing saudara. Mau streaming tiap hari, mau bercerita, mau kesaksian, takut bosan. Tapi saya yakin dan percaya anak Tuhan gak pernah bosan untuk mendengar firman Tuhan dan juga kesaksian. Ada amin? Ada amin? Karena anak Tuhan tidak akan pernah bosan untuk mendengarkan kesaksian dan juga membacakan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya. Amin. Jadi di sini saudara, kita jangan menjadi anak Tuhan, jangan seperti dengan Demos. Demos adalah pekerjanya, pendukung pelayanan dari Paulus, tetapi dia meninggalkan Tuhan Yesus karena sebuah alasan, dan dia meninggalkan pelayanan, dan dia meninggalkan Tuhan. Jadi kalau untuk ada orang yang mengaku dia itu mantan, saya katakan mantan pendeta, lalu dia meninggalkan kekristenan dan dia koar ini Kristen begini, Kristen begitu, saya harap maklum. Dan kita juga harap maklum juga. Tetapi kita sebagai anak Tuhan harus berdoa mengampuni dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang menghina Tuhan, karena saya yakin dan percaya, benci akan jadi cinta. Dan akan cinta mula-mula kembali. Ada amin? Kita nggak usah benci saudara. Kita nggak usah marah kalau ada orang yang mengaku pernah jadi mantan pengerja gereja, tapi sehingga dia meninggalkan Tuhan Yesus. Sehingga meninggalkan Tuhan Yesus. Kita nggak usah benci saudara, tapi kita doakan. Kita berdoa saudara. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, dan janjinya iya dan amin saudara. Tetapi yang saya banyak terjadi saudara-saudara ya, saya begini saudara. Pertama kali saya pelayanan di tempat ini di Kalimantan Barat, khususnya di Kecamatan Sekayam dan Bedua ini, saya banyak berpikir saudara. Kenapa saya banyak berpikir? Tuhan, kenapa harus saya? Saya katakan, kenapa harus saya? Sejujurnya saya sebagai manusia saudara, kadang kenapa harus saya saudara? Tetapi ternyata yang awalnya banyak pertanyaan, Tuhan ganti dengan banyaknya jawaban juga. Di sini dikatakan ternyata Tuhan itu sangat mengasihi saya, saudara. Sehingga saya boleh
saya ibadah, saudara, di rumah jemaat di Entiko. Dia mengatakan, Bu, saya ini sekarang udah jadi mualaf, Bu. Oh ya, Ibu berarti pada yang ngaji sudah ya? Enggak. Berarti udah sholat sudah ya? Enggak. Puasa Ramadan? Enggak. Loh, sekarang Ibu katanya jadi mualaf, kok nggak tahu? Saya bilang, kok nggak tahu sembahyang? Kok nggak tahu ngaji? Kok? Terus apa yang Ibu katakan? Katanya, Bu, nih saya mohon maaf nih ya, saya mohon maaf, saya tidak menistakan agama, saya hanya bercerita tentang kesaksian yang saya cerita dengan orang tersebut. Dikatakan begini, yang saya katakan bahwa Pak Ustadz tuh bilang, Bu, yang penting saya menjadi mu'alaf, nggak ngaji nggak apa-apa, nggak sembahyang nggak apa-apa, salam dari saya. Salam dari saya. Saya mohon maaf ya. Saya mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak mau menyinggung agama yang lain, enggak. Saya cuma menceritakan kesaksian saya. Salam dari saya, Ustadz Dodol namanya. Karena yang saya tahu, karena saya itu mantan Islam, agama, sholat itu adalah tiang agama loh. Kewajiban. Tahu nggak Bapak Ibu, saya katakan. Karena ibu-ibu, tahu nggak Bu? Saya bilang gini, tahu nggak Bu? Saya ini mantan agama saya sebelumnya, sama seperti ibu yang sekarang. Jadi saya katakan, saya mohon maaf, saya nggak mau menistakan agama ya, karena saya masih belajar dan saya nggak ada apa-apanya kok. Saya hanya di sini bacakan firman Tuhan dan saya ingin kita belajar bersama, sharing-sharing. Dan saya juga memberikan kesaksian, nggak ada sedikit pun saya ingin menistakan agama. Saya katakan, kalau yang dikatakan benar Pak Ustadz seperti itu Bu, salam dodol dari saya. Karena yang saya tahu sholat itu adalah tiang agama. Dan kita, puasa Ramadan adalah sebuah kewajiban. Kalau kita mampu, Ibu kan sehat. Orang yang sudah meninggal, Pak. Pak Sugeng Edo, orang yang sudah meninggal sekarang. Dan dia adalah saudaranya dari jemaat saya yang di Entiko. Jadi saudara, saya katakan, kalau seumpamanya ada keluarga kita yang memang pindah agama, suruh berpikir dulu. Karena apa? Harus siapkah dia melakukan perintah-perintahnya? Kita agama Kristen dikasih perintah apa? 10 firman Tuhan. Perintah Tuhan itu juga harus dilakukan. Demikian juga kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus kita harus pergi ke gereja. Kita juga harus menceritakan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Orang yang sudah meninggal, Pak, karena ibu itu habis saya nasehatin, ibunya marah-marah dengan saya. Dan ternyata katanya saudaranya itu sudah meninggal. Iya, sedikit-sedikit begitulah, duhai. Biasa, Pak. Kadang baru ada tamu sih ya, Pak ya. Jadi ya masih belum ini. Makanya saya bilang ada yang tanya kapan jamnya saya itu streaming. Saya bilang nggak bisa saya tentukan. Puji Tuhan ya saudara Angelino Santos, puji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin bahwa kita semua ini saling memberikan penguatan, saling kita berikan motivasi, agar apa kita jadi anak Tuhan itu benar-benar melakukan 10 perintah Tuhan. Ya. Nah, di sini juga kita dianjurkan bahwa kita jadi anak Tuhan itu bukanlah, jadi orang Kristen itu bukanlah kita memperkaya diri, nggak ada. Iya, benar. Mukjizat Yesus tidak cukup ditulis di Alkitab. Memang benar. Karena terlalu banyaknya. Yang saya tadi katakan adalah maha. Yesus adalah maha dahsyat, maha luar biasa. Dan Yesus adalah juru selamat. Nah, di sini dikatakan kalau kita jadi anak Tuhan, kita tidak boleh cinta dunia.
yang ada di Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat. Ya, ada amin. Kita tidak boleh cinta dunia. Luar biasanya setelah saya jadi orang Kristen begini, saya melayani begini, hidup saya menjadi ya semuanya hidup saya adalah untuk Tuhan. Untuk Tuhan, saudara. Semuanya untuk Tuhan. Apa yang saya miliki semuanya untuk Tuhan. Ya. Karena anak Tuhan tidak boleh mencintai dunia. Tidak boleh meninggalkan Tuhan karena cinta tadi katakan. Tidak boleh meninggalkan Tuhan Yesus karena apa? Karena uang. Meninggalkan Tuhan Yesus karena apa? Karena sebuah pekerjaan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita bisa menghitung, saudara, umur kita di dunia berapa? Di Alkitab paling banyak di Alkitab itu umur berapa kita manusia, saudara? Saya tanya, umur manusia di Alkitab ada berapa, saudara? Di Alkitab umur manusia itu 70. Selebihnya adalah penderitaan. Saya bilang sama pemuda-pemudi, kamu nak, hai pemudi, saya sebutkan namanya, yang kesusahan itu, lebihnya bonus, kesusahan dan juga bonus. Jadi di situ saudara, begini ya nak, kalau sudah ada anak muda, nggak apa-apa ibu pendeta, kita cinta beda agama. Saya katakan, ada perkataan, cintaku padamu sampai 1000 tahun. Saya bilang begini, kamu pikir dia punya bahasa betulkah? Cinta sama kamu sampai 1000 tahun. Kita yang belum yang 25 tahun aja udah bingung cari skincare. Benar nggak Bapak Ibu? Cintanya katanya 1000 tahun. Ada amin. Aku akan mencintai kamu, kamu ikut dengan saya karena kita akan hidup sampai 1000 tahun. Aku mencintai kamu sampai 1000 tahun. Bohong itu, saya katakan. Itu pembohong. Mau 1000 tahun bagaimana? Umur 25 aja sekarang udah bingung mau cari merek skincare mana yang bagus. Apalagi sekarang udah yang umur 35 tahun. Udah mukanya yang dulu biasanya orang yang alami sekarang udah licin. Ya. Sekarang udah umur 35 tahun udah licin, saudara, umur 30 udah licin. Kalau nyamuk hinggap itu udah kepleset. Ya. Apalagi 10 tahun. Umur 50 tahun itu udah banyak yang berkerut. Apalagi umur 100. Apalagi yang 10 tahun. Hello. Sadarlah. Makanya saya katakan saudara-saudara, kalau ada yang mengatakan, aku akan mencintai kamu itu sampai 1000 tahun lagi. Itu katakan pembohong. Karena sesungguhnya umur manusia itu Alkitab ada 70. Selebihnya adalah kesusahan dan juga bonus-bonusnya. Ada amin. Ibu Diana, khotbah jujur sederhana dengan padanya dan gampang dimengerti. Suatu saat nanti channel Bunda. Amin, puji Tuhan. Tolong dukung ya, tolong didukung, di share juga channel saya. Puji Tuhan. Bahasa Budina lucu, antara Madura, Jawa Timuran, Dayak, Melayu, Bravo, terus aduh dibaca semua. Kadang itu bakat Bapak. Tadi saya katakan hepeng-hepeng, bakat juga masuk di situ ya. Jadi seragam Tuhan, hidup kita yang kekal itu bukan di dunia, saudara-saudara. Bukan di dunia. Dunia itu hidup hanya sementara. Amin.
Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan kau kasih sekarang. Jangan saat sehat kita senang-senang, kita nggak ibadah, kita nggak berkumpul. Ingat, bergaullah yang sehat, saudara. Ya, saudara-saudaraku, bergaullah Anda semua di channel yang sehat. Kalau yang jauh-jauh, oh ya, lihat channel Ibu Diana Madresi. Oh begini, channel saya, puji Tuhan, saya katakan lebih sehat. Karena kenapa? Karena saya ingin toleransi antar umat beragama itu lebih bagus, lebih baik daripada sebelumnya. Bu, ada yang bertanya, Bu, orang sakit dan susah tidak diberkati Tuhan? Itu tergantung orangnya, itu bersyukur atau enggak ya Bapak ya, Bapak Ibu ya. Semua manusia juga pernah sakit, Pak. Karena manusia itu bukan Tuhan. Nggak bisa kita bandingkan dengan Tuhan. Susah, kita sama Tuhan dikasih hikmat. Ya, bener Bapak Heri. Masa kan ikut Tuhan harus sehat terus sih? Bapak mikir saya ini sehat terus, Kak? Nah, Bapak ya, Bapak Ibu ya, saya nggak sehat terus, Pak. Saya tetap manusia biasa. Kadang masuk angin, kadang minta kerok, kadang minta diurut. Apalagi kalau dilihat di channel saya pakai motor itu harus ke kampung-kampung. Aduh Bapak Ibu, pulangnya bonyok semua, sakit badan saya. Ya. Jadi di situ saya katakan, orang sakit juga itu diberkati oleh Tuhan. Makanya kalau orang sakit, robot aja bisa korslet, apalagi kita. Benar Bapak Michael, kemarin tuh kalau saya pelayanan ke kampung, saya pasti malamnya istirahat. Paling live-nya pasti besoknya lagi. Gitu. Karena saya butuh jeda waktu ya untuk rehat. Takut korslet tadi kayak Bapak bilang ya, Bapak Michael ya. Makanya Bapak Ibu, orang sakit itu adalah orang yang sangat juga Tuhan kasihi. Karena mungkin dengan sakit itu boleh beristirahat. Apa orang yang menderita hidupnya berarti tidak diberkati? Orang menderita itu bagaimana juga? Nah, ada orang yang merasa bahwa dirinya itu selalu berkekurangan. Dia ngerasa menderita hidupnya. Kenapa? Kurang bersyukur. Itu saya katakan, akan banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan Yesus karena apa? Banyak hal. Ya, banyak hal. Contohnya kenapa? Oh ya, sakit, nggak sembuh-sembuh, minta didoakan. Lalu nggak sembuh, lalu merasa bahwa Tuhan itu nggak berkarya. Ya silahkan yang baru masuk, Bapak Ibu. Nah, habis gitu hidupnya susah, gini-gini aja terus. Ampun Manise, selamat malam, salam semuanya. Jadi di sini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita anak Tuhan mengukur berkat dari banyaknya uang, dari banyaknya harta benda yang kita miliki, ya, terus kita mengukur dari sakit atau sehatnya kita akan merasa menjadi anak-anak Tuhan yang nggak diberkati. Tapi kalau kita selalu bersyukur, sakit kita syukuri Bapak Ibu. Saya kemarin sakit Bapak Ibu. Ya. Amin. Saya kemarin sakit. Wah, kembayan, tetangga ini, Bapak Billy Keke, kembayan. Saya kemarin sakit Bapak Ibu. Ya. Apa saya katakan? Oh, haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus sangat baik. Sampai saat ini saya diberikan sakit. Sampai anak saya begini, Mama sakit tapi Mama berdoa, bersyukur ya. Kok belum apa bersyukur ya? Saya katakan, Mama sangat bersyukur. Mama dikasih sehat bersyukur, dikasih sakit juga bersyukur. Kenapa, Ma? Karena berarti Tuhan pengen Mama istirahat dulu. Ya. Ada, Men. Jangan sekali-kali anak Tuhan
dikasih sakit, masuk UGD, sakit, masuk ICU, merasa bahwa dia nggak disayang Tuhan. Itu sudah iblis merasuki pikiran, hati. Hati-hati saudara. Hati-hati loh. Artinya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan mengukur juga bersyukur. Kenapa, Mak? Karena berarti Tuhan pengen Mama istirahat dulu. Ya. Ada, Min? Jangan sekali-kali anak Tuhan dikasih sakit, masuk UGD, sakit, masuk ICU, merasa bahwa dia nggak disayang Tuhan. Itu sudah iblis merasuki pikiran, hati. Hati-hati, saudara. Ada amin. Hati-hati loh. Artinya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan mengukur berkat Tuhan itu dari sehat, dari sakit, dari harta benda, dari pekerjaan. Karena hidupku bukanlah milikku lagi, tapi milik Tuhan. Ada amin. Nanti Bapak Ibu, kalau anak Tuhan sehat semua, rumah sakit gak ada guna. Ada amin. Makanya kalau saya ada orang yang mau berdoa, Bu, tolong Bu, doakan saya sakit. Oke, Ibu udah pernah berobat gak? Ibu, saya hanya berdoa ya, karena yang menyembuhkan Ibu adalah Tuhan Yesus, bukan saya. Ada amin. Ada amin. Ingat saudara, saya manusia. Saya manusia juga. Orang itu datang minta didoakan. Jangan merasa bahwa saya ini nggak pernah sakit. Saya juga sakit, karena saya manusia. Saya berdoa, orang datang minta didoakan, yang saya bacakan apa? Tetap Alkitab. Tidak akan lepas dari Alkitab. Saya pasti akan membacakan ayat-ayat Alkitab tentang kesembuhan. Karena apa, saudara? Iya, Pak. Dokternya aja sakit, bahkan meninggal ya, Pak. Lah, gimana? Dokter aja loh sakit bahkan meninggal. Apalagi kita semua bakal meninggal, Pak. Tapi kita akan hidup, memperbaiki diri kita agar kita berkenan, agar kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ada amin. Syukuri. Dikatakan, kalau orang sedang datang minta didoakan, Bapak